Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para pejabat sipil, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh agama yang hadir di tempat ini, dan teristimewa adik-adikku sekalian yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Satu, woi cowok, woi, mau kau saya kasih HP kameranya 3, iPhone 13, pulsanya kuotanya 1 tera. Mau? Betul. Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mana yang mau? Mau apa? Untuk apa lagi HP kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak, telingamu bos. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan sinyal. Yang mahal adalah telinga yang Allah kasih kau gratis. Coba. Hebatnya lagi nih telinga, tempat daunnya proporsional. Adik-adik pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu dibawa ketek? Halo? Oh yo. Kau di mana? Bau ketelepak. Maka yang mahal adalah telinga, pendengaran. Adik-adik, mau enggak dikasih kamera? Mau? Oh bagus, mau? Gak ada yang mau. Tapi begitu dikasih langsung buta. Untuk apa kamera kalau sudah buta? Maka yang mahal bukan kamera. Yang mahal Allah kasih kamu mata gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi nih matamu, dia bisa bedakan mana temanmu, mana bapakmu. Ya? Dan kita bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Ya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa? Malam minggu lain-lain rasanya. Oh ternyata Satpol PP. Iya toh? Dek, tahu pemain sepak bola? Kita doakan dulu saudara-saudara kita yang ada di Surabaya, yang ada korban malang itu, kurang lebih 100 orang lebih, kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Tahu Lionel Messi? Muhammad Salah? Apa dia yang jago? Bukan. Tapi karena apa? Allah kasih tumit dan lutut yang bisa bengkok. Mana bisa dia main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Tidak bisa bos. Iya toh? Ya. Masya Allah ini adik-adik cantik semua. Saya lihat ada yang kau cemburu. Saya lihat ada yang kawat giginya. Saya kan dosen di Unhas, praktek pidato. Wih, ada mahasiswi saya naik dia kawat giginya. Kaget saya, apa namanya itu dek? Ustadz nggak gaul, ini behel. Oh, saya bilang mahal itu dek. Ini 25 juta, Allahu Akbar. 1 kali umroh disimpan di giginya. Bayangkan, orang dulu pagar yang dikawat, sekarang gigi dikawat. Ada juga mama sudah 55 umurnya pakai juga kawat gigi. Ya, terlambat mako. Nah, dek, behel 25 juta. Apa behel yang mahal? Tidak. Tapi apa yang mahal? Allah kasih kamu gigi gratis. Ada tahu enggak kalau tanam gigi? Yang ditanam bukan gigi palsu ya, yang ditanam. Itu 1 biji gigi bayarnya 22 juta. 1 gigi. Allah kasih kau gratis. Enggak perlu bayar. Hebatnya lagi di gigimu, bisa dibatasi oleh Allah, tumbuh dan panjangnya terbatas.
Pernah Dedek bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Hah? Pernah kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh rambut? Gondrong semua lah mulutmu. Itulah Allah kasih kita. Maka adik-adik sekalian, jangan pernah merasa bahwa kita ini miskin. Ini kaya kita semua ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat nih. Ada juga saudara-saudara poluan, ada juga yang tentara, ada yang intel. Percaya saudara-saudara sekalian, tidak mungkin bisa jadi tentara kalau fisikmu catat. Dan itu Allah kasih kamu gratis, tidak perlu bayar. Maka bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Mengucapkan alhamdulillahirabbil. Dua, dulu waktu tsunami di sini, Dek, hari keempat saya sudah ada di sini. Tapi waktu itu belum jadi ustadz. Saya menjadi relawan dari suku Bugis Makassar, datang kepada saudara-saudaraku yang ada di Aceh. 16 hari saya di sini. Waktu itu jalan tidak ada. Manusia rasa-rasanya baunya sudah amis. Alhamdulillah akhirnya kita bisa lewati penderitaan itu. Dan itu bisa kita lewati salah satu sebabnya karena TNI dan rakyat menyatu untuk membangun kembali Nanggroe Aceh Darussalam. Maka kita bersyukur cepatnya pulih pembangunan. Tidak bisa dipungkiri salah satu jasa yang sangat besar adalah saudara-saudari dari kita dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi jangan pernah musuhi tentara, jangan pernah musuhi polisi, jangan pernah ada polisi di sini. Ada? Jangan pernah musuhi polisi. Adik-adik, kalau motormu hilang, siapa kau cari? Polisi tuh. Adik-adik, cowokmu selingkuh, siapa kau cari? Ya cowokmu lah, masa kau cari polisi? Ya toh. Hei, kalau rumahmu dirampok, hartamu dijarah, orang tuamu dibunuh, siapa kau cari? Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa yang bungkus? Ya kan? Maka yang baik adalah polisi lindungi ulama. Ulama doakan polisi. Kita bersinergi membangun Nanggroe Aceh Darussalam. 3. Tidak semua lagu itu jelek. Tergantung liriknya. Saya waktu kecil lagu-lagu itu dakwah. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang indah-indah juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesesatan. Itu zaman saya kecil lagunya. Lagu saya waktu kecil bagus-bagus. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu lagu ibu-ibu zaman dulu. Sekarang lagunya anak-anak sekarang apa? Yo ayo. Yo ayo yo. Apa yo ayo? Ibu-ibu apa lagunya ibu-ibu sekarang? Putar ke kiri nona, sekarang kanan.
Apa kau dapat kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan? Iya toh? Lagunya kita dulu waktu kecil, lagu-lagunya lagu-lagu nasihat. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus melangkah, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu. 4 lapis daging sapi, saus spesial, acar. Lagu zaman dulu kita waktu remaja. Sekarang lagunya anak remaja. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Iya toh? Banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Adik-adik sekalian, sampai ketemu insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kalau mau dengar ceramahnya Ustadz Das'ad, gampang. Gimana caranya? Buka YouTube, tulis Das'ad Latif. Jangan lupa like and share. Kenapa kalau promosi mau juga kok? Pesan berikutnya adik-adik sekalian, pulang nanti langsung pulang ke rumah, jangan lagi ada bonceng-bonceng yang tidak betul. Adik-adik, salah satu kesyukuran kalian yang tinggal di Banda Aceh karena Islam melindungi kalian. Maksudnya apa? Mana ada di sini orang bonceng-bonceng bukan mahramnya? Ada juga? Oh ya? Coba kalau di kota, anak muda boncengan, dia balik jaketnya. Orang kan di sini kancing, ini dia balik pak. Baru masuk di sini tangannya. Ini semua kelakuannya. Hei, dia bilang Ustaz, pacaran syar'i, pret. Ada pacaran syar'i.